Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang kesalahan keuangan setiap usia. Pengetahuan tentang bagaimana mengelola uang dengan bijak adalah keterampilan yang sangat berharga dalam hidup, berapapun usia Anda. Nah, kita perlu tahu ya, setiap usia itu memiliki tantangan keuangan yang berbeda. Orang dengan usia yang berbeda cenderung melakukan kesalahan yang berbeda-beda dalam mengelola keuangan. Belajar dari kesalahan keuangan juga dapat membantu kita dalam membangun fondasi finansial yang lebih kuat untuk masa depan. Untuk itu, yuk kenali kesalahan keuangan setiap kelompok usia berikut ini. Ada 6 kelompok usia, yaitu usia di bawah 20 tahun, usia 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, dan usia 60 tahun ke atas. Yuk mulai dari kelompok usia yang pertama, yaitu kesalahan keuangan usia di bawah 20 tahun. Nah, usia 20 tahun ke bawah adalah usia saat berada di bangku sekolah, entah itu sebagai pelajar ataupun mahasiswa. Kesalahan keuangan yang sering terjadi pada usia di bawah 20 tahun adalah tidak pernah mengelola uang sendiri. Pada usia sekolah biasanya kan kita mendapat uang saku tuh dari orang tua atau wali. Nah, orang-orang dengan usia di bawah 20 tahun ini cenderung tidak tahu cara mengelola uang saku mereka agar tidak boros. Selain itu, kesalahan keuangan kelompok usia di bawah 20 tahun adalah kurang paham tentang pentingnya menabung. Padahal menabung itu seharusnya diajarkan sejak usia dini. Menabung adalah salah satu keterampilan dasar tentang pengelolaan uang. Mereka tidak melihat manfaat dan pentingnya menabung karena mereka merasa masih memiliki banyak waktu. Buat apa menabung? Toh besok masih dapat uang dari orang tua. Nah, jika tidak terbiasa menabung dan tidak tahu pentingnya menabung, maka akan berdampak kurang baik terhadap kehidupan finansial di masa depan. Yang kedua, kesalahan keuangan usia 20 tahun sampai 30 tahun. Rentang usia 20 sampai 30 tahun biasanya orang-orang sudah mulai punya penghasilan sendiri tuh. Ini adalah masa awal produktif untuk menghasilkan uang. Salah satu kesalahan keuangan yang sering terjadi pada usia 20 hingga 30 tahun adalah tidak tahu nilai uang. Banyak orang di usia ini tidak tahu nilai uang 1 juta rupiah apakah banyak atau sedikit. Selain itu, mereka tidak belajar tentang cara mengelola uang gaji dengan baik. Prinsip keuangan orang-orang dalam kelompok usia ini adalah jika ada uang, ya habiskan. Jika nggak ada uang, ya nggak usah belanja. Jadi, uang gaji selalu habis bahkan sebelum tanggal gajian bulan berikutnya. Selain itu, kesalahan keuangan usia 20 tahun sampai 30 tahun adalah belanja demi gengsi atau ikut-ikutan teman. Kelompok usia ini masih kurang stabil dalam pergaulan dan membelanjakan uang. Mereka cenderung berbelanja karena ikut-ikutan teman atau berbelanja karena gengsi, nggak mau ketinggalan tren alias FOMO, Fear of Missing Out. Misalnya nih ya, ada kafe kekinian yang lagi viral di media sosial, langsung cus nongkrong bareng teman tanpa mikirin kondisi finansial saat itu. Yang ketiga, kesalahan keuangan usia 30 tahun sampai 40 tahun. Kelompok usia 30 tahun sampai 40 tahun tentu pernah mengalami kenaikan gaji atau meningkatnya penghasilan, entah itu dari pekerjaan utama atau pekerjaan sampingan. Nah, kesalahan keuangan umur 30 sampai 40 adalah penghasilan meningkat, pengeluaran ikut meningkat dan cenderung habis. Misalnya, dulu penghasilan masih UMR yaitu 1,9 juta per bulan dan pengeluaran 1,8 juta. Terus beberapa tahun kemudian, penghasilan meningkat tuh menjadi 3 juta rupiah. Pengeluaran malah jadi ikut meningkat drastis menjadi 2,9 juta dan bahkan cenderung habis. Kesalahan keuangan berikutnya adalah terlalu mengandalkan utang, apalagi berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk membeli keinginan seperti membeli HP, kredit sepeda motor, kredit mobil, dan barang-barang lainnya. Kalau penghasilan cukup untuk membayar cicilan, ya nggak masalah. Tapi kalau gali satu lubang untuk menutupi lubang lainnya, dan begitu seterusnya, ya susah finansial kalau begitu. Terlalu mengandalkan utang dan tidak mengelola utang dengan bijak
hanya akan membuat kondisi keuangan semakin kacau. Hutang yang terus menumpuk bisa menyebabkan stres karena masalah finansial. Next, kesalahan keuangan usia 40 tahun sampai 50 tahun. Kesalahan keuangan yang sering muncul pada usia 40 hingga 50 tahun adalah tidak mempersiapkan dana darurat dan tabungan masa depan. Banyak orang berpikir bahwa tidak perlu mempersiapkan dana darurat karena tidak mau menarik hal-hal negatif dalam hidup. Padahal tujuan dana darurat adalah untuk membuat kita aman secara finansial, bukan untuk menarik hal-hal negatif ya. Misalnya saat kendaraan rusak sehingga kita tidak bisa bekerja, ya harus ada dana untuk memperbaiki kendaraan. Inilah gunanya punya dana darurat. Selain itu, kesalahan keuangan berikutnya di kelompok usia ini adalah tidak menginvestasikan uang. Investasi adalah salah satu cara untuk membuat uang berkembang. Tapi ini bukan berarti investasi bisa bikin kita kaya dengan cepat. Keinginan untuk kaya cepat dengan investasi harus dihindari karena bisa menjerumuskan kita tergiur dengan investasi yang menjanjikan imbal hasil yang nggak masuk akal. Keinginan cepat kaya seringkali bikin orang rugi dan kehilangan uang dalam jumlah besar karena tertipu dengan investasi iming-iming imbal hasil besar dalam waktu singkat. Berikutnya, kesalahan keuangan usia 50 tahun sampai 60 tahun. Nah, kesalahan keuangan yang sering terjadi pada usia 50 hingga 60 adalah terlambat memulai perencanaan pensiun. Pada usia ini, sebagian besar orang mendekati masa pensiun. Jika mereka belum mulai merencanakan finansial untuk masa depan dengan serius, mereka mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan dana pensiun. Mereka juga mungkin tidak punya rencana kehidupan seperti apa yang akan dijalani pada masa pensiun. Gaya hidup seperti apa yang diinginkan setelah pensiun nanti. Nah, merencanakan masa pensiun memang ribet banget. Tapi keribetan ini akan terbayar dengan masa pensiun yang dijalani dengan aman dan nyaman. Selain itu, kesalahan umum secara finansial yang dilakukan orang-orang di umur 50-60 tahun adalah tidak memiliki asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan, baik itu yang dikelola oleh pihak swasta maupun pemerintah seperti BPJS Kesehatan, adalah salah satu dana darurat saat sakit. Sebagai manusia, kita tentu punya resiko masalah kesehatan. Nah, biaya perawatan medis dapat menjadi beban finansial yang signifikan saat kita sakit. Oleh karena itu, penting untuk memiliki asuransi kesehatan ya. Yuk kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu kesalahan keuangan usia 60 tahun ke atas. Salah satu kesalahan keuangan yang sering terjadi pada usia 60 tahun ke atas adalah tidak mengelola pengeluaran di masa pensiun dengan hati-hati. Pada tahap usia ini, orang biasanya sudah tidak bekerja secara aktif lagi, sehingga sumber pendapatan mungkin jadi terbatas. Jika tidak mengatur anggaran pada masa pensiun dengan bijak, mereka akan menghabiskan tabungan yang dimiliki dengan cepat. Misalnya, tetap melakukan pembelian tanpa rencana atau mengadakan acara yang menghabiskan dana besar padahal dana pensiun terbatas. Jika punya tabungan untuk hal-hal konsumtif seperti ini, ya nggak masalah, asalkan dana pensiun tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, kesalahan keuangan berikutnya di usia 60 tahun ke atas adalah mengabaikan kesehatan. Orang-orang di usia ini seharusnya lebih menyayangi diri sendiri dengan memperhatikan kesehatan. Mengabaikan kesehatan akan berdampak buruk pada finansial. Jadi, pelihara kesehatan dengan baik ya. Makan makanan sehat secara teratur, minum air putih yang cukup, tidur yang cukup, rutin berolahraga, dan jangan lupa bahagia. Rasa bahagia dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh menjadi lebih baik. Well, itulah kesalahan dalam mengelola keuangan di setiap usia dari usia di bawah 20 tahun sampai dengan 60 tahun ke atas. Apakah Anda punya kesalahan lain terkait keuangan? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.